Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur deh, langkah kencot deh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya kita masih mengurusi urusannya si Garja Marwang dan Puspita Hanjang Kepi ya teman-teman. Seperti yang jenengan sudah tonton kemarin, kita alhamdulillah sudah mengumpulkan lumayan banyak informasi ya teman-teman ya. Ternyata Garja Marwang dan Puspita Hanjang Kepi itu sekarang menjadi pengikut dari aliran apa itu? Para Aduma. Lembu Samiri. Ya. Di mana seperti yang diceritakan oleh salah satu dari umat para Aduma, di dalam kuil merah itu ada sebuah patung. Patung itu berbentuk sapi. Di mana informasinya patung itu adalah sebuah utusan dari Tuhan yang dimana itu bisa berbicara langsung dengan umatnya, dan apapun doa yang dipanjatkan di depan patung lembu Samiri itu langsung dikabulkan, akan dijawab dan akan disampaikan dengan Tuhan dan langsung itu dijawab. ya betul. Itu ya teman-teman ya, itu informasinya. Lah dari situ berarti kita bisa menyimpulkan benar-benar rencana dari Garja Marwang seperti yang diceritakan oleh Raden Saleh, ada keinginan atau mungkin rencana besar di mana rencana tersebut akan membuat kerusakan khususnya keimanan umat manusia. Betul. Nah itu kan sudah terbongkar teman-teman. Ya ada sebuah penyesatan yang diembel-embeli Doa apa saja terkabul. doa apa saja instan terkabul dan bisa bicara langsung dengan utusan Tuhan. Betul. Jika saya pelajari kok kayak tanda-tanda Yang kembali ke jahiliyah itu tanda-tanda yang itu ya teman-teman ya. Ya monggo jenengan menyimpulkan sendiri apa makna di balik sapi merah, apa makna dari pembakaran sapi merah abu para Aduma yang dioleskan. Itu kayak persis dengan apa yang pernah saya baca. Dan lebih parahnya lagi, kita juga sudah mendengar informasi bahwasanya Puspita Hanjang Kepi itu sekarang sedang hamil. Dan anak itu Yang digadang-gadang. anak yang digadang-gadang dan ditunggu-tunggu akan menaiki dari patung lembu Samiri, penunggang sejati nanti lembu Samiri itu, di mana anak itu didapatkan dengan cara berdoa langsung di depan patung lembu Samiri, dan akhirnya diberikan sebuah petunjuk di mana petunjuk itu suruh berhubungan suami istri di depan patung lembu Samiri sampai akhirnya itu hamil. Wah, seketika itu kabarnya langsung hamil. Selesai hamil mungkin langsung. itu tanda tangan, Tanya. tanda tanya besar ya teman-teman ya. Ada apa di balik Lembu Samiri dan anak yang sedang dikandung oleh istrinya si Garja Marwang, kok kenapa digadang-gadang akan menunggangi patung dari lembu Samiri itu? Kita kuak malam hari ini, semoga apa yang kita nanti dapatkan itu nanti bisa perlahan kita amati serta kita selesaikan. Dan terima kasih atas ini hoodie. Ini hoodie apa Pak? Sweater. dia mungkin mas Sweater. Ini sebenarnya udah dikasih lama namun baru kita pakai. di packer karena kayak eman-eman itu bagus banget ya, diplastikin terus yo. Nah, terima kasih, semoga yang memberikan ini berkah barokah, lancar rezekinya ya. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur deh, langkah kencot deh. Nah, buat panjenengan ketika jenengan nonton di HP jenengan itu
dipastikan jam 18.10. Tapi sholat terlebih dahulu dan baru siapin cemilan dan makanan bersama keluarga. Pandangin terus video Tim Kasih. Popol. Aduh, jalannya kayak temen ya Allah. Assalamualaikum. Sebit banget paling. Raden kalian tanggapi. Bagaimana manusia? Apakah kau sudah mendapatkan banyak informasi setelah kau bertemu dengan Guru Sataria? Ya, benar apa yang pernah kau ceritakan Tuan Raden Saleh. Ada rencana penyesatan secara besar-besaran itu sudah kita buktikan tadi malam. Ternyata Garja Marwang sekarang menjadi pengikut dari salah satu ajaran sesat. Ajaran itu berada di kuil Parah Adumah, kuil merah. Dari informasi yang kau dapatkan dari Guru Sataria, kau sudah melangkah sejauh mana sehingga kau bisa sudah mengetahui mengenai kuil merah itu? Intinya yang kita dapatkan di sana memang mempersembahkan atau apa namanya, menyembah ya, Ya beribadah. beribadah terhadap suatu patung. Patung itu berbentuk lembu atau sapi, di mana patung itu disebut sebagai utusan Tuhan, langsung berdoa langsung bisa dijawab dan langsung bisa dikabulkan. Ya. Dengan adanya kalian sudah mengetahui informasi mengenai apa yang ada dari diri Guru Sataria yang sudah kalian sampaikan. Di sini kedatangan saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini bisa membantu dirimu dan kalian semuanya untuk memecahkan masalah yang sedang kalian hadapi ini. Sebenarnya Ayahanda itu sudah mempersiapkan langkah-langkah yang harus kalian lakukan dan kalian jalankan. Sehingga itu bisa mempermudah untuk kalian semua menyelesaikan masalah ini. Sejujurnya Ayahanda Bagus Mungkur Hanjang Kepi itu sudah memikirkan hal ini karena beliau sudah memasrahkan amanah ini kepada kalian. Ayahanda juga sudah mempersiapkan beberapa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Dan itu disampaikan kepada saya yang nantinya akan saya sampaikan kepada kalian. Paham. Setelah kalian bertemu dengan Guru Sataria, saya menyarankan untuk kalian pergi ke suatu tempat dan menemui salah satu makhluk yang dimana makhluk itu juga berperan penting dan juga dia adalah sahabat dari ayahanda saya, yaitu Bagus Mungkur Hanjang Kepi. Siapa makhluk itu, ada di mana? Makhluk itu bernama Wunto Mimbasa. Wunto Mimbasa. Dia berada di Karangreja. Kalau dekat sini? Ya. Dia adalah salah satu sahabat dekat dengan ayah saya yang dimana dia sudah mengetahui beberapa hal permasalahan yang sedang dialami oleh ayahanda saya. Karena kedekatan beliau dengan ayahanda, mungkin saja itu bisa kau gali informasi dari beliau dan itu juga bisa membantu untuk memecahkan masalah yang sedang kalian hadapi ini. Baiklah, Karangreja. Wunto Mimbasa. Wunto Mimbasa. Berarti setelah saya bertemu dengan Guru Sataria, beliau selaku paman, ya, atau ya pamannya si siapa namanya, Mas? Garja Marwang. Uwa Mas, lebih tepatnya Mas. Oh ya, Uwa. Uwa Garja Marwang, dan memberikan cerita lengkap. Sekarang ke Wunto Mimbasa. Dia selaku masih saudara atau bagaimana? Dia adalah sahabat yang
cukup dekat dengan ayahanda saya. Baiklah, jika memang seperti itu, nanti saya akan gali informasi ke tempatnya Wunto Mimbasa itu. Di sini semoga saja nantinya apapun yang disampaikan oleh Wunto Mimbasa itu bisa memperlancar dan mempermudah kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dilimpahkan dari ayahanda saya. Sekali lagi saya mewakili ayahanda memohon maaf kepada kalian karena kehadiran ayahanda untuk bertemu dengan dirimu dan melimpahkan amanah ini kepadamu itu sudah membuat kalian repot. Tidak menjadi masalah. Betul, kami sudah biasa. Lagi pula, Lu siapa blendos? sekarang saya Berisik. sudah tahu maksud dan tujuan dari almarhum ayahmu. Tadi malam saya sudah mendengar ada juga dari bangsa manusia yang sudah mulai memeluk ajaran tersebut. Lah, itu kan sudah menjadi tugas-tugas kami semua. Betul. Jika memang kalian itu tidak merasa terbebani dengan amanah ini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak atas bantuan ini. Karena sejujurnya saya sendiri tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya mampu, namun keyakinanmu yang kurang. Saranin mas. Seperti ini manusia. Dari segi pengalaman, dari segi keilmuan, dari segi kecerdasan, saya sudah kalah jauh dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kalian tempa sampai detik ini. Wis. Dari segi kekuatan dan kedikdayaan, dengan apa yang sudah diamati oleh ayahanda dan juga saya menyaksikan sendiri kalian begitu dekatnya dengan Sang Baginda Sri Maharaja, dan juga musuh-musuh yang dihadapi kalian bukanlah musuh-musuh yang hanya memiliki ilmu yang kecil, namun ilmunya sudah sangat luar biasa. Di sisi lain juga saya tidak memiliki keberanian untuk berhadapan secara langsung dengan kakak kandung saya. Ya, intinya seperti ini. Aja sombong terus gayane. Jangan membatasi apapun yang ada di kehidupanmu. Awalnya pun saya sama. Jangan kira saya punya pengalaman banyak itu secara tiba-tiba. Betul. Itu melalui sebuah proses yang dimana ya sama sepertimu. Di kosong. Nah, Kosong. karena tekad yang kuat, keyakinan yang mantap, Betul. dan terutama ini kuncinya istiqomah yang Lah itu mas. alhamdulillah mungkin saya bisa sejauh ini. Maka untukmu Raden Saleh Hanjangkepi yang masih muda, jangan batasi dirimu, ya. Terima kasih banyak atas saran dan wejangan yang kau berikan kepada saya. Maka dari itu sebisa mungkin saya hanya ingin membantu di sini itu bisa menjadi pengalaman untuk saya agar nantinya jika saya diberi masalah yang besar, saya mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, betul. Ikut dengan kami ayo jalan-jalan. Lampaui standarmu. Terima kasih banyak sekali lagi manusia. Silakan kalian menuju ke tempat yang sudah saya sampaikan tadi. Karangreja ya tadi ya. Untuk Mimbasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membatasi itu kurang bagus. baik teman-teman, ini kita disarankan lagi untuk menuju ke suatu tempat di mana informasi dari Raden Saleh itu orang tersebut adalah sahabat dekat dengan almarhum dari ayahandanya, yaitu Bagus Sumuran Jangkepi. Di sana kita disuruh untuk menemui sesosok makhluk. Beliau bernama Wunto Mimbasa. Kita harus menggali informasi menuju ke sana secepat mungkin teman-teman. Karena sedikit informasi yang kita kumpulkan, itulah keselamatan serta jalan kami berangkat. Luncur. Mending di? Karangreja.
Iki kon belok mari kanan apa sih? Gendos ulung sanjung-sanjung. Ono iki kae lebak. Ngarang perak kalenan kan jan nyebrang. Mas. Mas. Hah? Mas, suara apa Mas? Oh, apa? Di marah maksal. Iya benar aku buru. Bombong sekali tuan. Assalamualaikum. Oh, jenengan. Tak kira siapa, saya lagi cari jenengan sekarang lega. Ya. Ya, siap. Saya siap. Oh ya, siap-siap Mas. Monggo, Tuan. Ya terserah. Astagfirullahaladzim. Selamat datang. Jenengan Kunta Mimbasa. Saya Ya, Kunta. bukan, Kunta Mimbasa sebelah sana. Ya, saya Kunta Mimbasa. Tuh, Kunta apa Bunto? terserah kalian. Sebenarnya nama saya Kunta Mimbasa. Kalau kalian tadi mengatakan Kunta Mimbasa ya tidak apa-apa. Kedatangan kalian sudah saya tunggu-tunggu. Kan kita belum kenal. Belum kenal, tapi saya tahu kalian. Karena saya bersahabat baik dengan almarhum. Bagus Mungkur nggih. Ya, Bagus Mungkur. Ketika Bagus Mungkur, mendiang Bagus Mungkur itu mengawasi kalian, itu saya selalu mendampingi beliau. Dia mengatakan, ini harus secepatnya diserahkan. Namun saya masih bingung, diserahkan kepada siapa hal-hal semacam ini. Harusnya ini diserahkan kepada makhluk yang tepat. Kira-kira dari kalangan mana? Ya saya tidak tahu. Saya ini orang yang ceroboh, orang yang ya seperti inilah. Hidup bebas seperti apa adanya. Lalu dia punya pikiran. Melihat makhluk satu persatu yang punya nama baik. Tadinya dari bahasa kami, Pak Seji. Cari yang namanya baik. Dia pas dilihat secara langsung dan diteliti, ternyata kurang tepat. Sampai bertemu dengan nama kalian. Dari bangsa manusia. Kalianlah yang mendapatkan pusaka Manggio itu. Ya. Kenapa tadi Tuan ketawa-ketawa seperti itu? Tidak, itu kebiasaan saya kalau sedang menyambut tamu. Saya merasa gembira ketika dikunjungi. Itu berarti ada sambung silaturahmi di situ. Lalu nih Tuan untuk Mimbasa. Tadi kan Raden Saleh anak laki-lakinya almarhum menemui saya. Ya, Setelah kamu sudah ketemu dengan si Guru Sataria, apa yang kau dapatkan? Saya sudah ceritakan. ya. Setelah itu, kau bisa menggali informasi lagi dari sahabat ayah saya yang bernama Bunto Mimbasa. Ya, Ya, apa yang saya gali dari jenengan ini? Informasi apa yang bisa kami dapatkan Ya. untuk masalah yang sedang kita hadapi? sebenarnya saya bingung. Harus memulainya dari mana? Dari sini, dari mana-mana. Dari Kan, maksud saya menyampaikan yang harus disampaikan itu dari mana? Yang jelas Bagus Mungkur itu mengatakan nanti mungkin di kemudian hari saya akan mengatur rencana supaya kamu itu bertemu dengan manusia-manusia yang sudah saya pilih. Kau ceritakan apa saja yang kau tahu. Semoga manusia-manusia itu bisa mengambil informasi yang penting dari yang engkau ceritakan seperti itu. Nah, cocok berarti.
Tapi kan saya bingung, Bagus Mungkur, saya cerita apa? Lah kok ditugaskan oleh beliau itu sebagai apa? Nah, seperti ini. Tentunya kalian sudah mengetahui bagaimana kisah dari anak Bagus Mungkur, Ya, si Puspita dan suaminya, Gajah Marwang. Gajah Marwang. Terus Setelah penolakan tentang hubungan mereka berdua karena memang satu darah, Bagus Mungkur itu kan terjadi penolakan. Mau duduk kamu berdiri? berdiri kalau saya. Ya sudah, berdiri saja. Kan terjadi penolakan karena ada hubungan darah. Mereka berdua itu satu ayah. ya, Ya, Lalu mereka berdua bersikekel bahwasanya cinta kita itu harus disatukan. cinta kita Harus bersatu. ya kayak gini juga. Harus disatukan. Mereka kabur dari rumah. Ya, kabur dari rumah. Sebagai orang tua, Bagus Mungkur itu masih mengkhawatirkan mereka. Walaupun mereka berdua sudah memasuki ranah durhaka kepada orang tua dan menyalahi aturan agama. Iya kan? ya. Dia khawatir sekali untuk datang ke sana. Langsung, Bagus Mungkur yang datang langsung ke anaknya. Itu tidak mungkin, jadi dia memerintahkan saya. Sebagai orang yang menyelamatkan ketika ada yang masalah. Oh, ceritanya seperti ini. Mimbasa, saya minta kamu membantu saya untuk kali ini dan mungkin untuk yang terakhir kalinya. Saya meminta bantuan kepadamu. Mungkin ini akan membutuhkan waktu yang lama. Permintaan tolong saya ini membutuhkan waktu yang lama. Kau pergilah dan awasi anak saya, si Puspita dan si Gajah Marwang. Gajah Marwang. Baik, saya akan menuruti apa yang kau ucapkan. Saya akan datang ke sana dan mengawasi. Tetapi bukan hanya itu saja, Mimbasa. Kau juga harus sementara bernetap tinggal di sana. Kau membangun gubuk kecil yang tidak usah bagus-bagus, yang reot saja. Singkat cerita, Puspita, Hanjang Kepi dan Gajah Marwang sampailah di sebuah desa. Oh, Gitang itu. Ya, kayaknya sudah ganti nama. Kocamala. Iya, Kocamala. Mereka hidup berdua selama bertahun-tahun dengan pengawasan saya. Ya. Tetapi di desa Kocamala itu selalu terjadi bencana. Ya. Setelah ditelusuri oleh para warga desa, ternyata sumber bencana itu karena ada dosa yang dibiarkan ataupun terus-menerus terjadi, yaitu hubungan antara Puspita dan suaminya, yang mana mereka satu darah. Ya. Bencana terus-menerus terjadi manusia. Saya menyaksikan langsung bahwasanya banjir bandang, gagal panen, gempa bumi, hujan turun selama beberapa hari itu selalu terjadi. Ya. Sampai para warga mengetahui bahwasanya itu adalah sumber bencananya. Dengan rundingan para warga, untung saja pemimpin di desa tersebut saya itu terbilang cukup bijaksana. Mereka langsung tidak main hakim sendiri. Puspita dan suaminya tidak langsung dipukuli oleh warga desa, tetapi diasingkan ke pinggiran sebuah hutan. Dangkabungu. Dangkabungu. Ya. Diasingkan di pinggiran sebuah hutan supaya terpisah antara para warga dan mereka berdua. Nah, di saat itulah saya muncul di kehidupan mereka. Oh, setelah diusir. Ya, sebelumnya Puspita dan suaminya tidak tahu siapa saya. Saya benar-benar di situ seperti orang baru yang masuk ke dalam kehidupan mereka berdua. Dengan cara apa? Nah, Tuan Mimbasa. Saya menawarkan bantuan kepada mereka. Mereka diusir dari desa, tidak punya tempat tinggal, tidak ada pakaian yang dibawa, tidak ada bekal makanan satupun yang dibawa oleh mereka.
secara tidak langsung mereka pasti akan memiliki Ketertarikan. ketertarikan, memiliki hasrat untuk bertahan hidup kan. Ya. Saya menawarkan bantuan, anak muda sedang apa kalian? Tuhan tolong, saya sangat lapar. Itu yang perempuan, si Puspita, saya sangat lapar. Kemarilah, saya ada beberapa makanan yang bisa kau makan. Kalian bisa tinggal di sini. Sebenarnya saya tahu. Mereka makan, saya rawat, saya beri tempat tinggal. kasih tempat tinggal selama beberapa tahun. Namun dari awal hingga mereka keluar dari rumah saya, selalu memberikan hal yang saya rasa kurang enak dan tidak tahu diri. Gimana sih maksudnya? Kurang enak dan tidak tahu dirinya. Saya sudah memberi makan manusia. Saya sudah memberi mereka naungan ataupun tempat tinggal. Ya merawat lah ya. Ya. Dan saya ingat pesan dari Bagus Mungkur bahwasanya kau nasihati ketika ada kesempatan, terutama tentang kekuasaan Allah ataupun aturan-aturan yang harus ditaati. Seperti itu. Saya selalu memberikan nasihat kepada mereka di saat makan, kita bertiga makan. Suasana sedang sangat seolah-olah mengembirakan, saya langsung memberi nasihat kepada mereka bahwasanya hal seperti ini tidak boleh, hal seperti ini itu dilarang sama Allah, seperti itu. Selalu saya menyelipkan nasihat-nasihat yang supaya mereka sadar, menyadari kesalahannya. Ya. Namun di sini Garja Marwah selalu membantah ataupun seolah-olah tidak mau mendengar apa nasihat saya. Ngeyel terus. Wong pancen wong ngeyel. Saya tidak tahu itu ajaran-ajaran dari mana. Saya tidak tahu itu didikan dari mana. Saya tidak tahu. Yang jelas setiap saya memberi nasihat kepada mereka, si Garja Marwah selalu, Paman, kau selalu berbicara Tuhan seperti itu. Apa hebatnya dia? Dia tidak bisa terlihat. Dia tidak bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan saya. Buktinya, saya meminta restu saja kepada ayah saya, tidak dikabulkan. Kau tahu, ayah saya dendam setengah mati kepada dia. Saya tanya, ayahmu sebenarnya siapa sih? Apa salahnya? Dia sudah membunuh ibu saya. Seperti itu. Saya tahu bagaimana perjalanan hidupnya dia dari kecil hingga dia menjadi dewasa. Saya tahu. Sengaja saya berbicara seperti itu, selalu memancing. Tetapi Garja Marwah selalu memberikan hal-hal yang seolah-olah di luar pikiran. Iya, selalu ngeyel. Singkat cerita, karena mungkin sudah sangat bosan mendengar ocehan saya yang selalu memberikan nasihat tentang keagamaan. Walaupun itu mungkin saya penyampaiannya kurang tepat ataupun tidak bagus secara kemasan. Dia sudah sangat pusing mendengar apa kata-kata saya. Sudahlah Paman, kau selalu berbicara tentang Tuhan. Ini dilarang, itu dilarang, ini dilarang, itu dilarang. Saya akan buktikan kepada Paman bahwasanya saya akan menemukan yang lebih hebat dari Tuhan yang kau sering bicarakan. Seperti itu. Nah, sampai akhirnya dia keluar. Dia keluar karena sudah saking budeknya Panasnya dinasihati oleh saya. Dia keluar. Saya sebenarnya merawat mereka berdua itu benar-benar tulus karena ingin membantu Bagus Mungkur. Tetapi saya tidak menyangka bahwasanya timbal balik dari saya membantu mereka berdua, oh seperti itu. Saya benar-benar kecewa sebenarnya. Bagus Mungkur makhluk yang baik-baik. Dia memiliki ilmu agama yang tinggi. Kenapa melahirkan anak yang seperti itu?
Namun sampai detik ini apakah kau sudah bertemu dengan mereka? Sudah. Sekarang udah punya ajaran baru. Apakah jenengan sudah mendengar beritanya? Sudah. Apa yang jenengan tahu mengenai ajaran yang sekarang dianut oleh si Garda Marwang dan Puspita? Si umat para Adumah itu. Ya, dia sudah menyebutkan. Dia menjadi bagian ataupun menjadi umat yang dimana umat itu menyembah patung sapi. Namun di sini manusia, mungkin ini yang sangat penting dari semua cerita yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya ada cara untuk menghentikan menghentikan Puspita dan Garda Marwah. Saya tidak tahu kau sudah mendengar kabar atau belum bahwasanya Puspita itu sedang mengandung sekarang. Ya, saya sudah mendengarkan kabar itu. Anak itu diramalkan nantinya akan memimpin umat itu menjadi umat yang besar. Di bayangan mereka menjadi pemimpin yang sangat dihormati nantinya. Si para Adumah ataupun Lembu Samiri itu percaya sekali bahwasanya anak dari hasil hubungan satu darah itu akan membawa kemenangan ataupun kedikdayaan pada agama tersebut. Akan bisa menghancurkan iman-iman manusia ataupun makhluk-makhluk dengan agama yang lain. Intinya kelahiran anak mereka itu sangat ditunggu-tunggu oleh mereka, namun bencana bagi kita semua. Ya, karena entah dengan cara apa anak itu nantinya akan menggoyahkan iman kita. Seperti itu. Poinnya di sini. Kita harus menghentikan kelahiran anak itu. Dengan cara kalian bunuh ataupun bagaimana caranya Puspita dengan kehamilan yang muda sekarang kalian gugurkan. dengan cara Saya tidak tahu. Yang jelas anak itu tidak boleh lahir ke dunia ini, akan menjadi bencana manusia. seperti ini, pemirsa. Saya setuju atas apa yang engkau tadi sampaikan kepada saya mengenai kita harus menjaga jangan sampai anak yang di dalam kandungan itu kita itu lahir. Iya, Satu-satunya cara dengan cara menggugurkan atau membunuhnya. benar. Namun pertanyaan dengan cara Menggugurkan. ya dengan cara Saya tidak tahu Nah. untuk perihal masalah kehamilan bagaimana cara untuk menggugurkan atau membunuh kandungannya. seperti ini. Beritanya saja anak itu digadang-gadang Iya, dengan secara langsung otomatis penjagaan dari kandungan itu tidak main-main. betul, Mas. Ya, mungkin yang ada di pikiran saya bila mana saya yang diberi tugas oleh Bagus Mungkur seperti kalian, yang ada di pikiran saya sih langsung ditusuk saja. Kita menerobos pasukan mereka atau umat mereka. Kalau tidak, kita racuni saja makanan-makanan yang biasa mereka makan. Itu saran yang bagus, itu saran yang benar namun kurang benar. Kurang benar. Wallahi manusia. Benar ya, Kurang benar. kurang benar. Kita tidak boleh membiarkan anak itu lahir. Akan terjadi bencana. Anak dari hasil hubungan satu darah akan terlahir cacat dan akan sedikit sekali manfaatnya bagi makhluk hidup yang lain. Sedangkan kita hidup harus bermanfaat bagi makhluk lain. Seperti ini saja. Selain dari kandungan yang dikandung oleh Puspita, apa yang jenengan tahu lagi mengenai ajaran para Adumah itu? Siapa dalang di balik Lembu Samiri itu?
Kan ceritanya patung itu bisa bicara. Iya. Apa patung bisa bicara, terus otomatis kan ada makhluk yang menggerakkannya. Seperti ini. Siapa yang ada di balik